Mhm. Dan ternyata pas aku cerita ke mereka, ternyata mereka pun merasakan hal yang sama. Seperti kuntilanak dan perutnya tuh kayak banyak darah. Perutnya kayak banyak darah, kayak gimana ya? Kayak kuntilanak seperti biasa rambutnya panjang kayak gitu. Di situ kayak ada pocong. Pocong. Iya, cuma si pocong itu kayak gimana ya? Kayak menampakkan diri terus hilang, menampakkan diri hilang. Terus kayak ada kunti yang bener-bener dia tuh keliling-keliling jalan-jalan gitu kayak gentayangan. Halo Kak Alda, Kalau juga Kak, apa kabarnya nih? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih dengan cerita yang sama, misteri, horor, dan sesuatu yang terjadi di luar nalar. Apa sih yang pernah Kak Alda alami nih selama perjalanan hidup Kak Alda? Aku di sini mau ceritain pengalaman aku pas aku kerja di pabrik. Pabrik itu tuh kayak pabrik skincare gitu. Nah, di pabrik itu tuh dia tuh kayak ada kisah bisnisnya tersendiri. Yang Kak Alda alami sendiri atau rekan-rekan kerja Kak Alda juga mengalaminya? Aku dan rekan-rekan kerja aku semua mengalami. Gimana nih ceritanya? Kita penasaran ya, apa sih cerita mistis yang dialami oleh Kak Alda saat Kak Alda kerja di sebuah pabrik skincare? Oke, gimana ceritanya? Jadi kan aku kan dulu kerja itu sekitar pada tahun 2019 sampai 2021 kalau nggak salah ya, sekitar 3 tahunan aku kerja di situ. Nah, di situ aku bekerja sebagai apa sih namanya operator filling, di mana kayak masukin barang ke botol-botol kayak gitu. Nah, di situ kita kerja tuh kayak timan gitu ya, kerja kayak timan banyakan. Nah, di situ tuh ada kisah mistisnya di pabrik itu tuh. Di mana di pabrik itu ada penunggu yang memang benar-benar jahil banget. Penunggu pabrik. Itu penunggu, kalau dibilang penunggu berarti memang dia sudah ada di situ sebelumnya. Bisa disebut itu kayak arwah gentayangan. Gimana ceritanya nih? Kok Kak Alda bisa memprediksi bahwa itu adalah arwah gentayangan? Asal usulnya gimana? Nah, jadi konon katanya ya, yang aku dengar cerita dari teman-teman yang udah lama juga ya. Konon katanya nih, dulu tuh di pabrik itu tuh pernah ada orang yang kerja di situ dan dia tuh posisinya tuh lagi hamil dan dia tuh mengalami kecelakaan dalam bekerja. Murni kecelakaan kerja. Iya, dia tuh murni kecelakaan dalam bekerja dan posisi pas kecelakaan itu dia tuh posisi lagi hamil besar gitu. Apa yang terjadi dengan perempuan ini? Kalau nggak salah dia tuh kayaknya kena mesin press kayaknya. Jadi meninggal di tempat. Iya, dia meninggal di tempat dan dia tuh posisi lagi hamil juga kan, posisi lagi hamil dan dia langsung meninggal di situ juga sama si bayi-bayinya meninggal. Jadi yang diprediksi sebagai arwah gentayangan adalah ibu ini. Iya, mungkin dia nggak nerima mungkin karena dia posisi lagi hamil besar istilahnya, terus dia harus mengakhiri hidupnya di tempat kerja dengan anak-anak yang lagi dikandung itu. Mungkin dia sampai sekarang mungkin nggak terima karena kematian dia tuh jadi pabrik itu. Jadi arwah dari ibu yang hamil ini jadi penunggu pabrik. Iya, dia tuh selalu gentayangan, kayak selalu mengganggu kita. Kayak misalnya nih, kita lagi, kalau misalnya di era pabrik dia nggak ada ya. Kalau di era pabrik dia nggak ganggu, cuma dia tuh selalu mengganggu. Kayak misalnya kita lagi di kamar mandi nih, kan kalau misalnya kita ke kamar mandi kan sepi kan, kamar mandi itu kan sepi, dan dia tuh lumayan jauh juga sama tempat produksi kita. Jadi kamar mandi itu benar-benar dia tuh berderet di sini. Kamar mandi itu dia tuh ada 3 pintu kamar mandi cewek, dan di situ kayak ada suara kayak ketawa, ada yang nangis. Itu setiap malam terjadi atau hanya sekali-sekali saja? Sesekali saja. Dia kalau misalnya emang lagi jahil, dia ada suara suara si nangis sama si ketawanya itu ada. Kadang-kadang dia juga kayak suka manggil-manggil nama kita. Kayak gimana ya? Kayak buat takut-takutin aja biar kita takut. Biar kita di kamar mandi itu nggak lama. Itu Kak Alda rasakan semenjak Kak Alda masuk kerja di pabrik tersebut? Iya. Dia pas aku kerja pertama di saja aku diganggu, kayak dia tuh gimana ya, kayak ada suara kayak manggil-manggil nama Alda gitu. Terus kayak ada suara cengengesan. Kayak bener-bener ganggu aja, kayak biar aku tuh nggak lama-lama di kamar mandi. Kak Alda tahu nggak sih sebelum Kak Alda mendaftar ya, ibaratnya melamar kerja di pabrik tersebut, tahu nggak cerita asal muasal bahwasanya kalau di pabrik itu ada yang
seperti itu? Nggak tahu sih, nggak tahu ceritanya. Aku kan pertama juga aku kan gak cerita ke temen aku kan, nggak cerita kalau misalnya aku tuh dapat gangguan kayak gitu kan, kayak gangguan suara nangis, suara ketawa, suara manggil-manggil. Aku nggak cerita sama sekali ke teman aku ya. Aku pikir itu kayak gangguan biasa aja karena dari istilahnya nggak jahil kayak gitu kan, nggak jahil ke semua karyawan situ. Dan ternyata pas aku cerita ke mereka, ternyata mereka pun merasakan hal yang sama. Diganggu oleh makhluk tersebut. Mereka merasakan hal yang sama, dan aku cerita sama senior aku di situ, dan diceritain lah kalau misalnya emang dia tuh penunggu situ, dia tuh dulu tuh pernah kerja di pabrik ini, dan dia tuh posisinya tuh lagi hamil dan dia meninggal pas waktu dia bekerja di situ. Karena kan memang kita pernah mendengar sebuah cerita ya, kalau misalnya nih seorang, ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing mau percaya atau tidak, bahwasanya kalau ibu hamil yang meninggal itu kadang arwahnya seperti tidak menerima gitu. Jadi ini yang terjadi ya di pabrik itu. Iya, kayak gitu dia tuh kayak gimana ya, kayak selalu ngeganggu anak pabrik pun, bahkan anak dari luar pabrik pun suka dia tuh jadi berkeliling di pabrik loh. Jadi nggak di satu plan itu aja. Jadi kita kan pabrik kan ada plan 1 sampai plan 10 kan. Nah, dia tuh posisi kecelakaan waktu itu ada di plan 10. Nah, di plan 10 dia tapi nggak tetap di situ. Dia kayak pindah ke plan 1, ke plan 2, ke plan 3. Dia tuh kayak berkeliaran aja di area pabrik. Tapi hanya di area pabrik, tidak sampai dia keluar dari pabrik. Kalau area luar nggak tahu ya, karena aku nggak tahu ceritanya. Karena aku ceritanya ke anak-anak pabrik aja yang ada di dalam. Katanya dia tuh suka ganggu juga di area luar, di plan-plan lain tuh dia suka ganggu juga. Tapi gangguan yang dialami oleh para karyawan pabrik ada nggak sih yang sampai menyakiti? Jadi kita tuh pernah suatu saat tuh kayak shift berapa ya? Pernah shift 2 kalau nggak salah, shift 2 pas kan shift 2 itu kan dari jam 2 sampai jam 10 malam kan jadwal kerjanya itu. Nah, di situ kita tuh kayak ada kesurupan massal di plan 10 tuh. Khusus di plan 10. Di plan 10 tuh ada kesurupan massal, kayak kesurupan tuh kayak nular, kayak satu ke satu nular gitu. Awal mulanya gimana nih sampai terjadi kesurupan massal? Jadi kebetulan yang kesurupan itu dia tuh ada di bagian press juga. Ada di press, dia tuh tiba-tiba dia teriak dan teriak semua yang di situ tuh kayak nular. Jadi seperti menular gitu. Kayak satu kesurupan, terus yang ini satu kesurupan lagi, dan mereka semua teriak. Di bagian press itulah tempat kejadian di mana ibu itu tadi meninggal. Iya, di mana tempat ibu itu meninggal. Jadi apa yang terjadi dengan sudah begitu banyak yang kesurupan tadi? Ya dia mungkin cuma teriak-teriak histeris, terus kayak mungkin nggak tahu kayak ada yang minta apa sih namanya, kepala kambing. Tumbal seperti itu. Iya, kayak dia tuh kayak butuh apa ya, kayak butuh tumbal ya, istilahnya kayak butuh tumbal, ada yang minta kepala kambing. Terus banyak lagi karena kan itu kan dari satu ke satu mereka tuh ngomong masing-masing, kayak arwahnya itu beda-beda, yang mereka masing itu beda-beda arwahnya. Jadi kesurupan satu tapi yang ini belum keluar, yang ini udah kesurupan lagi, terus yang ini belum keluar, yang ini udah kesurupan lagi gitu. Jadi beda-beda makhluk mereka tuh. Jadi dengan bahasa yang dikeluarkan oleh para karyawan yang kesurupan seperti meminta kepala kambing begitu kan, dari pihak pabrik sendiri apakah mengiyakan? Enggak sih, pihak pabrik mungkin cuma manggil ustadz istilahnya bisa lah manggil orang yang bisa mengeluarkan si arwahnya itu dari badan kita ya, dari tubuh dikeluarkan. Nah, habis dari keluarga itu ya udah kayak biasa aja, mungkin kayak lebih hati-hati lagi aja di situ. Jadi di mesin press itu sekarang nggak ada cewek, sekarang cowok semua. Kenapa dirubah menjadi cowok semua? Gak tahu kenapa, pokoknya setiap ada cewek yang masuk ke ruang itu tuh kayak gimana ya, kayak selalu diganggu, kayak selalu ada kesurupan. Mereka tuh kayak gimana ya, mungkin nggak tahu cari temen atau apa, yang nggak tahu kenapa selalu dibikin gak fokus kerjanya itu. Kalau cewek yang bekerja di situ, jadi sekarang sudah cowok semua yang mengatur. Di mesin press itu semua cowok semua sekarang yang ngaturnya. Sekarang tuh si cewek-cewek itu bagian di bawahnya aja kan. Kalau mesin press itu kan dia kan ada di ruang khusus kan, di ruang tertutup itu. Nah kalau sekarang si cewek itu nggak ada di situ, di ruang itu. Jadi sekarang khususnya di luar aja si cewek-cewek itu. Dari semua karyawan pabrik, mereka merasa risih atau ketakutan nggak dengan kehadiran makhluk tersebut? Kalau misalnya diganggu pasti merasa ketakutan sih. Cuma kan si arwah gentayangan itu dia tuh kayak gimana ya, ganggunya tuh nggak di tempat keramaian. Jadi kayak di tempat sepi, kayak di kamar mandi. Terus kalau misalnya kita lagi shift 3 nih, lagi nongkrong di luar, dia kadang suka nampakin diri. Ada nggak yang pernah melihat sosoknya itu seperti apa? Apakah memang perempuan yang sedang hamil atau seperti kuntilanak atau sebagainya?
Nah, jadi bentuknya tuh dia tuh kayak seperti kuntilanak dan perutnya tuh kayak banyak darah. Perutnya tuh kayak banyak darah, kayak gimana ya? Kayak kuntilanak seperti biasa rambutnya panjang kayak gitu. Terus dia tuh kayak gimana ya, kayak dia tuh kayak kalau di pohon tuh kayak ngeliatin kita ke arah kita, kayak ngajak kita loh, kayak ngajak kita ayo lo bareng sama gue gitu biar ada temennya gitu. Di pohon. Mm-mm. Berarti memang dia tuh apa ya, identik ya nih kalau kuntilanak itu kan duduk di atas pohon gitu. Mm-mm. Berarti ada yang pernah melihat bahwasanya kuntilanak itu ada di pohon. Banyak sih yang melihat, banyak banget sih. Aku sendiri pun pernah ngeliat cuma selewat aja, nggak lama. Dia tuh nggak nampakin diri ke aku nggak lama. Cuma kalau dia ganggu kayak suara nangis kayak suara itu dia tuh sering banget ke aku. Kalda sendiri. Kayak setiap ke kamar mandi nih, setiap kamar mandi, apalagi aku ke kamar mandi sendiri, dia tuh bener-bener kayak ada suara manggil Alda, Alda, terus ada suara cengengesan, kayak gimana sih, kayak ngeledekin ke sana gitu, kayak ngeledekin, ngapain kerja di sini gitu kan, dia kan kena kecelakaan kan, jadi dia tuh seolah-olah kita tuh jangan kerja di sini loh, kerja di sini tuh bahaya gitu, kayak ya kayak ngasih kesan gitu ke kita tuh. Kayak ngasih pesan gitu ya. Mm-mm. Berarti bisa dikatakan kalau di pabrik ini tidak hanya satu arwah saja yang gentayangan. Iya, dia tuh banyak arwah, mungkin yang terkenal tuh cuma itu satu, karena mungkin dia istilahnya tuh dia dulunya pegawai sini. Jadi dia tuh lebih terkenal daripada arwah yang lain mungkin gitu. Kalau dari arwah-arwah yang lain, apakah mereka sama mengganggu seperti kuntilanak yang satu ini? Kalau arwah yang lain itu nggak terlalu mengganggu sama sekali sih. Mereka tuh hanya mengganggu sesekali aja. Kayak misalnya nih, jarang muncul, tidak menampakkan diri kalau yang lain tuh. Tapi kalau si arwah yang gentayangan ini, dia tuh selalu menampakkan diri. Kayak dia tuh pengen ngeliatin nih, gue tuh separah ini loh kecelakaannya gitu. Kayak nunjukin ngapain sih kerja di pabrik itu, ngapain sih kerja di pabrik itu tuh bisa nyalakain kalian. Dia tuh kayak ngasih, kayak gimana ya, kayak ngasih kesan gitu ke kita tuh. Apalagi buat cewek-cewek, makanya buat cewek-cewek tuh bahaya banget di mesin press itu. Separah itu ya, sampai meninggal di tempat bersama bayinya. Dan itu tuh dia langsung meninggal di tempat, dibawa ke rumah sakit pun dia udah gak ada nyawanya sama sekali, katanya kayak gitu. Karena dia tuh kerja tuh kalau nggak salah di tahun berapa ya, aku tuh pernah dengar dia tuh kerja tuh di tahun 2003-an kalau nggak salah, 2023, dimana dia tuh karyawan tuh masih sedikit, dan di situ mayoritasnya tuh dulu tuh dia tuh perempuan yang kerja di situ, jarang ada cowok. Jadi di malam-malam tertentu saja atau setiap malam arwah tersebut gentayangan? Nah, bahkan siang pun dia kadang suka ada siang di daerah kamar mandi, di lowong-lowong, di lowong apa sih, kan kita kan kalau misalnya itu kan mau masuk ke pabrik kan ada itu kan ada ruang-ruang dia gitu. Nah, kayak ada ke ruang pilih, kayak ada ke ruang press. Nah, dia tuh kadang suka di situ juga. Siang hari itu dia menampakkan diri atau hanya sekedar suara-suara? Kalau menampakkan diri kalau di siang hari dia jarang, tapi kalau suara dia sering. Kayak iya panggil dia gitu, kayak biasanya panggil nama, terus kayak cengengesan, kayak ngetawain kita. Ngapain sih kerja di situ gitu. Kawan-kawan Kak Alda sendiri ketakutan tentunya dong ya dengan kejadian-kejadian itu di pabrik. Ya pasti ketakutan sih pasti, makanya kita tuh kalau kemana-mana tuh selalu gak berani sendiri, kayak gimana ya, kayak minta ditemenin, kayak misalnya ke kamar mandi kita selalu bertiga, nggak pernah mau sendiri, karena kalau sendiri tuh bener-bener kayak ganggu terus dia tuh, kayak bener-bener kayak cengengesan, terus manggil-manggil nama kita, kayak gitu. Terus kalau misalnya nih, itu Kak Alda memang tinggal di pabrik atau pulang pergi kerjanya? Aku pulang pergi dari daerah Sukabumi ke daerah Pembaratu. Kalau pas Kak Alda melakukan perjalanan pulang, ada nggak gangguan di jalan? Kalau gangguan paling ini ya, kalau gangguan tuh paling suka dibikin ngelamun. Kalau kan Di kita jalan? iya kan naik motor itu kan kita kan jauh kan, perjalanan 1,5 jam kan, 1 jam 30 menit, dan di perjalanan itu tuh kayak gimana ya, biasa anak pabrik, dan di daerah situ tuh daerah Sukabumi itu tuh kayak daerah itu rata-rata pabrik semua, jarang ada rumah di pinggir jalan itu, dan pasti setiap pabrik itu pasti ada penunggunya masing-masing kan. Kenapa Kak Alda bisa bilangkan kalau di setiap pabrik itu ada penunggunya masing-masing? Pasti ada. Aku yakin setiap pabrik itu pasti ada penunggunya. Dan itu penunggunya itu nggak hanya 1 dan 2. Karena gimana ya? Karena makhluk kayak gitu tuh suka dengan tempat yang istilahnya kan pabrik itu kan istilahnya kan kalau malam itu kan dia kan kosong kan, dan sepi. Pasti makhluk-makhluk kayak gitu suka tempatnya kayak gitu. Apakah Kak Alda mempunyai sesuatu di diri Kak Alda sampai Kak Alda bisa bilang kalau di setiap pabrik pasti ada penunggunya? Bisa sih, aku bisa merasakan, tapi aku nggak bisa ngeliat.
Kayak misalnya nih lewat daerah pabrik ini, oh dia ada kayak apa sih penunggunya nih kayak, gimana ya, kayak ada sinyal aja ke akunya, auranya itu kayak beda banget. Pasti, di setiap pabrik manapun aku yakin banget setiap pabrik manapun pasti dia ada penunggunya masing-masing. Di setiap pabrik dengan sosok yang berbeda-beda. Pasti beda. Kalau Kak Alda sendiri pernah nggak berinteraksi dengan penunggu pabrik yang Yang si arwah itu. arwah tadi? Ya itu dia tuh gimana ya kayak ngasih kesan ngapa sih ngapain sih kalian kerja di sini tuh bahaya loh buat perempuan. Apalagi kalian istilahnya udah hamil, posisi hamil. Nanti istilahnya si perempuan itu kayak ngasih kesan jangan sampai lah kayak ada aku kayak ada korban-korban selanjutnya wanita hamil mati meninggal meninggal di pabrik ya sampai kayak kejadian kayak aku cukup aku aja lah yang kayak gini gitu. Dia tuh kayak ngasih pesan. Dia tuh baik sebenarnya, dia tuh baik ngasih kesan ke kita. Cuma mungkin cara dia tuh dengan cara nakut-nakutin kita biar kita tuh nggak betah di pabrik, nggak betah kerja di pabrik itu. Karena memang sudah beda alam ya kan. Iya, beda alam. Jadi setelah Kak Alda mencoba berinteraksi dengan arwah tersebut dengan secara tidak langsung dia mengatakan keluar loh jangan di situ gitu. Kak Alda masih bertahan sampai 3 tahun. Masih, karena kan kebutuhan ekonomi juga kan. Jadi aku masih bertahan di situ karena aku sendiri tuh belum pernah ngalamin kejadian yang benar-benar gimana ya fatal di diri aku karena aku kan istilahnya bisa berinteraksi sama mereka jadi aku tuh belum pernah yang namanya kayak kesurupan kayak digangguin sampai pingsan sampai istilahnya sampai fatal banget di diri aku belum pernah sama sekali cuma kalau teman-teman aku tuh sering mereka kayak ngalamin sedikit kayak gini kesurupan terus kayak kayak lagi kerja nih kayak gini lagi kerja kadang ngalamun kadang suka ada mengalami kecelakaan dalam bekerja. Tapi kalau aku belum pernah alhamdulillah ya dari aku masuk sampai aku keluar itu di 2022 itu aku belum pernah yang namanya ngalamin kecelakaan dalam bekerja. Berarti kawan Kak Alda ada yang terjadi kecelakaan kerja karena disebabkan oleh si arwah ini. Kalau menurut aku sih bukan si arwah yang ini ya. Karena kalau si arwah ini tuh ngasih kesan yang baik, mungkin itu dari arwah yang lain. Dari arwah yang lain. Jadi kita tuh kayak dibikin bengong, terus tiba-tiba kan dia kan mesin piring jalan karena kan dia kan ada si suatu presan gitu di ujungnya tuh, di ujung mesin-mesinnya tuh dia tuh kayak kadang kita bengong tangan kita kepencet masuk ke mesin tersebut ke mesin press itu tapi itu mesin press itu kecil nggak segede yang mesin press yang si mesin press ya yang bekas si arwah ini kan dia kan besar ya kan nah kalau si mesin press ini tuh dia tuh kayak kecil cuma buat ngepres itu aja karena itu bikin bengong tiba-tiba tangan berdarah gitu. Jadi kalau menurut Kak Alda ini bisa disangkut pautkan dengan arwah-arwah yang ada di situ tentang kecelakaan kerja ini. Iya mungkin si arwah ini pun mungkin bisa jadi kan ulah karena penunggu situ juga kan bisa jadi juga karena penunggu di situ dan dia makanya nggak nerima dan makanya sekarang dia lebih ke jail biar kita tuh nggak betah kerja di situ karena penunggu di sini tuh kayak benar-benar itu loh apa sih namanya istilahnya benar-benar nyelakain kita banget jadi kayak ngasih pesan gitu kayak baik lah istilahnya dia baik cuma dia mungkin cara penyampainya dengan cara kayak gitu dengan cara cengengesan nakutin kita gitu aja. Kalau dari pihak pabrik sendiri tentunya yang lebih bertanggung jawab pihak pabrik ya, karena si arwah ini menjalani kecelakaan kerja di pabrik tersebut. Ada nggak kalau Anda pernah dengar cerita tentang si pemilik pabrik ini? Mungkin si arwah ini dendam, terus dia melampiaskan kepada pemilik pabrik. Kalau dendam sih enggak ya, karena itu menurut aku itu adalah kecelakaan dia. Mungkin dia tuh gimana ya? Mungkin dia masih nggak nerima karena keadaan meninggal dia tuh nggak wajar dengan keadaan istilahnya itu lagi hamil, lagi mengandung anak dia sendiri, terus dia tuh harus kenapa aku harus gini ya menurut dia nih tapi posisinya lagi ada di dia ya kenapa aku harus meninggal pas aku lagi cari nafkah buat anak aku mungkin menurut aku yang bikin dia nggak tenang di alam sana tuh mungkin itu kalau menurut aku ya tapi kalau versi dia nggak tahu aku. Kan tadi ceritanya tuh waktu ada kesurupan massal didatangkan ya Pak Ustadz ya seperti Pak Ustadz atau orang yang bisa untuk menetralisir kembali keadaan kan. Ada nggak Pak Ustadz ini cerita atau memberikan seperti ini begini seperti wejangan gitu?
Enggak, kalau aku tuh kan, jadi kan kita kan teman-teman aku kan semua kan kesurupan tuh kan. Jadi yang nggak kesurupan itu disuruh keluar pabrik semua, biar si kesurupan itu nggak nular. Karena kan dia kan nular kan dari satu ke satu tuh nular. Jadi yang nggak kesurupan itu disuruh buru-buru keluar dari pabrik, biar biar nggak semakin banyak yang kesurupan di situ. Jadi aku nggak tahu si ustadznya ngomong apa aja. Yang jelas aku pun itu cerita apa sih namanya, cerita yang dia minta kepala kambing, minta melati itu aku dengar dari orang lain, dari yang ada di ruang itu, karena kita semua yang nggak kesurupan itu disuruh keluar pabrik semua. Biasanya nih ya, arwah itu kan muncul pada malam-malam tertentu. Kayak misalnya malam Jumat atau malam Jumat Kliwon. Itu kan horor banget tuh ya. Tanpa pun ada arwah yang gentayangan, kalau kita sudah mendengar kata-kata malam Jumat Kliwon itu pasti merinding kita ya. Pernah nggak seketika waktu di malam, misalnya malam Jumat atau malam Jumat Kliwon, terjadi hal-hal yang sangat horor di pabrik tersebut? Itu sering sih, kalau menurut aku sering banget. Kayak apa ya, sering kayak Jumat Kliwon tuh kayak benar-benar gangguannya tuh benar-benar kayak lebih dari biasanya. Nah, itu seperti apa gangguan yang dirasakan? Lebih dari biasa itu kayak gimana ya? Mungkin aku nggak tahu ya. Aku tuh kan, di situ kan deket sama pihak HRD kan, deket sama pihak HRD. Jadi aku tuh kayak sering ngeliat apa ya, dikasih lihat sama dia tuh kayak CCTV pabrik, CCTV pabrik. Dan di situ tuh bener-bener kayak dia tuh ngeliatin kayak ada penampakan yang lewat dari kita pas kita lagi kerja deh. Kayak dia tuh kan kalau di CCTV itu kan dia kelihatan si arwahnya tuh Nampak jelas di CCTV jelas. itu. Dia tuh kayak gimana, kayak jalan biasa aja, kayak gimana sih, kayak arwah tuh kalau jalan gak nampak kan, kayak jalan gitu. Dan aku tuh dikasih tahu sama si pihak HRD tuh si video-videonya itu, karena kan kalau misalnya ada video-video gitu kan kadang kan suka di-share gitu kan, suka disimpan gambarnya. Dan itu tuh karena aku deket sama pihak HRD, jadi si HRD tuh nge-share ke aku, dan aku pun lihat sendiri, oh ternyata itu lingkup pabrik gitu. Ada berapa sosok yang terlihat di dalam CCTV? Ada berapa ya? Lebih sih, dari 2 tuh lebih. Dia banyak karena mungkin setiap plan itu mungkin ada. Setiap plan itu ada 2 atau 3. Apa saja sosok yang terlihat di situ? Di situ kayak ada pocong. Pocong. Iya, cuma si pocong itu kayak gimana ya? Kayak menampakkan diri terus hilang. Terus kayak ada kunti yang bener-bener dia tuh keliling-keliling jalan-jalan gitu, kayak gentayangan kayak bolak-balik aja dia. Terus ada pocong kayak di ujung ke ujung, tapi dia nggak tetap gitu. Terus tiba-tiba hilang gitu. Itu kan makhluk halus ya. Masa makhluk halus tampak di CCTV? Dia nampak, dia bener-bener jelas banget nampaknya di situ, tapi posisinya tuh nggak jelas. Apa sih namanya, nampak cuma nggak jelas, kayak gimana sih, transparan. Cuma dia ada di situ. Terus dia tuh kayak nunjukin kayak ada asap-asap gitu, kayak gimana ya, kayak ngasih tanda kalau aku nih ada di sini loh, aku ada di sini gitu. Tapi itu terjadi hanya di malam-malam tertentu saja, tidak di setiap malam. Yang lebih horornya. Iya sih, paling sering tuh kayak malam Jumat. Terus kayak malam-malam ya emang aura itu emang mistis banget, kepercayaan. Dia tuh kayak lebih parahnya tuh itu sih. Kalau malam-malam biasa hanya sekedar seperti ketawa, menangis begitu. Kayak lagi sekedar ngejalin aja. Kalau hari-hari besok kayak kita kamar mandi ada yang ketawa, terus kita ke area pabrik kayak dibikin ngelamun. Kalau hari-hari besok cuma gitu aja. Cuma kalau misalnya di malam Jumat Kliwon tuh dia tuh kayak, menurut aku ya, auranya tuh bener-bener beda banget di pabrik. Kayak bener-bener kayak lebih mistis aja. Di dalam pabrik itu pernah Kak Alda melihat sesuatu nggak sih, seperti sajen gitu kan, misalnya di ujung? Karena aku pernah dulu ya melihat di sebuah tempat pekerjaan gitu. Ya nggak tahu itu ada hubungannya dengan bisnis, nggak tahu. Cuma memang pernah melihat di suatu tempat itu disediakan seperti sajen gitu. Ada bunga, ada minuman dan segala macam, ada panggang ayam. Kalau di tempat kerja Kak Alda ada nggak? Kalau menurut aku ada sih, cuma dia disimpan itu bukan di area pabrik, di area luar, kayak lapangan, kayak tempat tersendiri.
nggak disimpan di area pabrik, karena kalau di area pabrik otomatis kan si penunggu itu kan datangnya kan ke situ kan. Jadi buat menjaga istilahnya tetap kerjanya itu nyaman, jadi si sesajen itu mungkin disimpannya di area luar. Karena aku pernah dengar juga, misalnya aku di samping HRD kan, aku pernah dengar kalau kita tuh sesajen itu pasti ada buat penunggu situ. Cuma nggak anak pabrik itu nggak akan tahu disimpan itu di mana, karena emang benar-benar ditempatkan di tempat rahasia. Tapi memang tujuannya untuk si penunggu pabrik ini. Iya, biar dia tuh nggak ganggu kerjaan kita. Jadi biar dia tuh nggak selalu gentayangi kita. Jadi kayak gimana ya? Kayak dia tuh karena gimana ya? Kalau misalkan dia kan penunggu situ nih. Jadi penunggu situ istilahnya kita tuh bertamu kan. Nah kalau bertamu pasti kita harus ada istilahnya bawa itu dong, bawa apa namanya? Istilahnya kayak makanan buat dia. Nah sebagai tanda kalau misalnya kita nih datang ke rumah dia, terus kita kasih jamuan kayak gitu. Jadi itu buat misalnya dia biar nggak ganggu ke kita. Jadi kayak hidup dia, hidup kita gitu. Tapi itu ya mungkin masih ada ya yang mungkin yang masih jajal tuh masih ada. Cuma itu mungkin syarat biar pabrik itu tetap aman aja, nggak banyak yang kesurupan atau nggak banyak gangguan mistis gitu. Dari cerita HRD ya, kan tentunya mereka lebih tahu apa-apa yang sudah dilakukan di pabrik dan apa yang memang sudah terjadi gitu. Itu di malam-malam tertentu saja sajian itu diberikan atau setiap hari? Dia di malam Jumat aja. Malam Jumat. Di malam Jumat, setiap malam Jumat sekitar pokoknya pas kita semua lagi apa sih namanya di area pas kita di jam bekerja di malam Jumat itu kan kita harus digasihkan. Nah mungkin itu di si malam itu mungkin si apa sih namanya si pihak itu mungkin si pihak pabrik mungkin nyediain sesajen buat si penunggu situ mungkin. Kalau Kalda sendiri dari jam berapa nih mulai kerja sampai jam berapa? Aku kan si kerjaan 3 shift kan dari jam shift 1 itu dari jam 6 sampai jam 2. Terus shift 2 itu dari jam 2 sampai jam 10, sedangkan shift 3 itu dari jam 10 sampai jam 6 dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Jadi Kalda dapat shift berapa? Jadi kerja itu kan shift-shiftan kan. Kadang aku nih seminggu shift 1, terus seminggu ke depan shift 2, terus minggu depannya lagi shift 3 gitu aja kayak rollingan aja. Oh, jadi dia di rolling gitu. Jadi kalau pas dapat yang shift malam tuh agak-agak ini juga ya, agak-agak gimana gitu dengan aura mistis yang ada di pabrik itu. Ya udah gitu shift malam tuh gimana ya, karyawannya tuh nggak terlalu banyak. Kalau shift malam tuh karyawan tuh benar-benar nggak sebanyak kayak shift 1 dan shift 2. Jadi auranya tuh kalau shift malam tuh lebih mistis banget sih, apalagi kalau misalnya kita ke kamar mandi sendiri, dia tuh benar-benar kerasa banget aura mistisnya tuh. Jadi kalau dapat shift 2, Kalda pulang di jam 10 malam. Berani itu Kalda dengan kondisi pabrik yang sudah sangat-sangat horor. Harus berani sih, karena kan istilahnya kan aku kerja juga kan di situ kan, istilahnya aku kerja di situ kan digaji, otomatis harus memberanikan diri dong, dan jujur ya area jalan ke pabrik sampai ke rumahku tuh dia tuh area tuh hutan semua, hutan yang benar-benar real hutan banget, kayak jarang banget rumah. Dan gitu jadi di daerah pabrik aku ke daerah pabrik lain tuh dia tuh jauh jaraknya. Area pabrik aku tuh dia tuh kayak lebih ke masuk ke gang. Itu berapa tadi? 2019 sampai 2023, 22. Pada masa itu jalan masih hutan. Masih sampai sekarang masih hutan. Oh, sampai sekarang masih hutan. Sampai sekarang masih hutan. Memang karena daerahnya apa sih bisa dibilang kayak terkecil atau memang sengaja dibuat hutan begitu? Dia atau nggak ada? Kayak bukit gitu loh, jadi dia tuh susah buat ngebentuk jalan. Jadi dia tuh jurang, misalnya sebelah kiri jurang, sebelah kanan itu gunung. Terus dia tuh bener-bener kayak gimana ya, jadi jalan tuh berbelok-belok, jadi jalan itu tuh bener-bener kayak buatan manusia, kayak bener-bener jalan gunung yang dibuat jalan gitu. Tapi asli pemandangan kalau seperti itu ya. Dia tuh apalagi kalau misalnya kita masuk shift 1 tuh bener-bener kabut tuh bener-bener nutupin banget. Dan kalau misalnya kita pulang shift 2 pun kan kita kan pulang jam 10 kan. Dia tuh kabut tuh bener-bener tebel, bener-bener gak kelihatan jalan sama sekali. Malam hari itu. Karena memang posisi masih hutan. Iya, posisi bener-bener asri banget, dia tuh masih hutan banget. Dan dia tuh masih kayak banyak apa sih namanya, hewan-hewan liar juga. Jadi kalau misalnya silap sedikit aja kanan kiri jurang. Iya, jurang banget. Wih, luar biasa. Mungkin kalau saya sendiri lewat situ udah deh angkat tangan, nggak pulang gitu ya. Ya kan berani kalau misalnya mereka baru pendatang, baru pertama kali ke daerah Pelabuhan Ratu, apalagi cewek ini sendiri mungkin nggak akan berani sih kalau bertahan. Iya, dengan gambaran yang seperti itu, hutan,
terus dengan area pabrik-pabrik yang sangat horor tadi ya kan, melewati hutan dengan jarak rumah yang tidak berdekatan. Kalau saya sendiri udah angkat tangan deh nggak pulang gitu, bagus tidur di pabrik deh gitu. Iya, pastilah itu. Jadi, oke Kak Alda, mungkin untuk kali ini ceritanya kita akhiri sampai di sini ya. Makasih lah sekali lagi udah mau cerita tentang pengalaman Kak Alda yang kali ini tentang arwah gentayangan yang ada di pabrik. Oke, sukses untuk Kak Alda, sehat selalu. Amin. Pokoknya tetap semangat ya, walaupun jalannya luar biasa. Tapi kan selalu dengar kerja lagi di situ. Oh, itu dulu ya kan? Iya, itu dulu. Oke. Makasih sekali lagi Iya, Kak Alda ya. sama-sama Kak. Oke pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami hari ini. Dan semoga apa yang sudah kami bincangkan masih selalu dapat diambil hikmahnya. Dan jangan lupa, nantikan kisah lawa-lawa misteri berikutnya dan sampai jumpa.